Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Segala Tentang Hidup. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mitos rumah tusuk sate. Salah satu hal yang seringkali disebutkan pada saat memilih rumah yaitu memperhatikan posisi rumah yang akan dibeli. Mungkin kita pernah mendengar sebuah perkataan bahwa jangan pernah membeli rumah tusuk sate, entah itu dari orang tua ataupun teman-teman dekat kita. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rumah tusuk sate itu? Rumah tusuk sate adalah rumah yang berlokasi tepat di ujung tengah persimpangan jalan yang berbentuk huruf T atau pertigaan. Sudah banyak sekali ahli Feng Shui yang menyebut istilah ini dengan sudut tajam sebagai panah yang beracun. Jika tubuh kita tipe yang sensitif terhadap perubahan energi, mungkin kita bisa merasakan adanya energi yang tajam masuk ke dalam rumah. Jika tipe kita tidak terlalu sensitif, kemungkinan hal yang dirasakan yaitu tubuh bisa terasa lelah dengan sangat cepat. Rumah tusuk sate dikenal sebagai tempat tinggal yang dipenuhi dengan mitos. Seperti dalam tradisi Jawa, rumah tusuk sering dianggap sebagai lokasi yang membawa sial. Ada suatu kepercayaan bahwa banyak makhluk halus yang ikut menjadi penghuni dan mengganggu orang-orang yang tinggal di rumah ini. Hal ini akan mempengaruhi keadaan keluarga yang menetap di rumah tusuk sate. Terlepas dari tradisi kebudayaan, beberapa mitos tentang rumah tusuk sate ini bisa dibuktikan dengan benar atau salahnya jika dibahas lebih lanjut menurut penelitian secara ilmiah. Akan tetapi, sebagai pengetahuan bagi kita, berikut ini ada beberapa contoh mitos lainnya yang perlu kamu ketahui. Nomor 1. Keluarga penghuni menjadi kurang harmonis. Mitos yang pertama yaitu keluarga menjadi tidak harmonis. Banyak yang mengatakan akan sering terjadi pertengkaran antar anggota keluarga lain yang bertempat tinggal di rumah tusuk sate. Penyebabnya tentu saja karena hawa panas yang terus-menerus muncul di rumah. Padahal, jika dilihat secara ilmiah, hawa panas yang timbul dalam rumah bisa muncul karena posisi rumah tusuk sate berhadapan langsung dengan persimpangan jalan. Akibatnya apa? Cahaya matahari lebih gampang masuk tanpa adanya penghalang. Nomor 2. Anggota keluarga rentan terjangkit penyakit. Mitos yang kedua yaitu penghuni rumah tusuk sate juga disebut akan penghuni rawan terjangkit penyakit. Mitos ini berhubungan erat dengan lokasi rumah tusuk sate ini sendiri. Akses yang terbuka lebar dan bisa menerima aliran angin serta pancaran cahaya matahari secara langsung diyakini menjadi penyebab mitos yang satu ini. Selain itu, karena letaknya yang berada di ujung jalan juga dianggap menjadi faktor rentan terjadi kecelakaan di persimpangan yang menyebabkan kerusakan hunian dan membahayakan keluarga dan penghuni lainnya. Nomor 3. Penghuni rumah tusuk sate lebih rawan tertimpa nasib yang buruk. Mitos ketiga yaitu, menurut mitos yang beredar rumah tusuk sate adalah hunian yang seringkali dikatakan memberi nasib buruk bagi orang-orang yang tinggal di rumah ini. Segala bentuk rezeki dan pekerjaan akan sulit diperoleh, akibatnya ekonomi keluarga juga bisa terganggu. Nomor 4. Rawan terjadi kecelakaan. Mitos rumah tusuk sate keempat yaitu kecelakaan yang lebih mudah menghampiri mereka yang tinggal di dalam rumah tusuk sate. Namun, kita bisa coba menelah lagi, rumah tusuk sate berada persis di hadapan jalanan. Otomatis, resiko kendaraan bisa saja menabrak rumah memang menjadi risikonya. Bagaimana sih cara mengatasinya? Coba membuat taman atau kolam kecil di depan rumah. Jadi, jika suatu saat terjadi kecelakaan, dampaknya tidak sampai mengenai rumah secara langsung. Apa saja keuntungan rumah tusuk sate? Terlepas dari segala mitos di atas dan anggapan masyarakat tentang kerugian mempunyai rumah pada lokasi ini, faktanya malah ada beberapa keuntungan rumah tusuk sate yang bisa dimanfaatkan dengan baik untuk penghuni hingga orang-orang luar di sekitar rumah. Lalu, apa saja keuntungannya? Harga beli yang lebih terjangkau. Karena letaknya yang kurang diminati sebagian besar masyarakat, terutama yang masih mempercayai mitos, harga rumah ini jauh lebih murah apabila finansial menjadi pertimbangan utama dalam membeli rumah. Dimanfaatkan sebagai reklame iklan. Biasanya rumah tusuk sate identik dengan lokasinya yang berada di pinggir jalan besar.
Otomatis lokasi tersebut dapat dengan mudah dilihat oleh siapapun dari berbagai arah. Apabila bisa dimanfaatkan dengan baik, tempat lokasi ini dapat memberi profit bagi pengiklan untuk memasang reklame demi menarik perhatian halayak umum. Bisa digunakan sebagai tempat usaha. Selain bisa memasang reklame iklan, lokasi yang strategis rumah ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk membuka usaha kecil-kecilan. Beberapa contoh, yaitu dengan membuka bengkel, warung, atau kedai kopi, dan lain sebagainya. Sirkulasi udara yang lebih baik. Rumah tusuk sate justru mempunyai sirkulasi udara yang lebih baik daripada rumah-rumah yang berada di posisi lainnya. Hal ini disebabkan rumah tusuk sate langsung berhadapan dengan jalan yang lebar, tak dihalangi oleh rumah lain. Di samping itu, sinar cahaya matahari juga lebih gampang untuk masuk. Rumah tusuk sate memiliki lahan yang luas. Terakhir, rumah tusuk sate umumnya lebih menarik perhatian karena terletak paling ujung dan bisa dilihat dari berbagai sisi yang berbeda. Selain itu, apabila dibandingkan dengan rumah lainnya, rumah tusuk sate ini memiliki tanah yang lebih besar karena mengikuti patokan jalan yang di komplek. Hal ini tentu saja menjadi keuntungan tersendiri bagi penghuninya, sehingga bisa mengatur desain rumah dengan lebih leluasa dan nyaman. Jangan pernah takut terhadap suatu mitos yang belum jelas fakta dan kebenarannya karena bisa menjadikan mitos tersebut menjadi salah satu yang berbalik dan menguntungkan bagi kita. Sama halnya seperti rumah tusuk sate, karena tidak perlu takut untuk membeli dan tinggal di rumah tusuk sate. Semoga informasi menarik ini dapat bermanfaat bagi kamu. Jika kamu memiliki cerita atau pengalaman terkait dengan topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami dapat terus membagikan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.